Pertama kalinya Menteri Kesehatan Inggris dijabat seorang Muslim. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menunjuk Sajid Javid sebagai Menteri Kesehatan Inggris menggantikan Matt Hancock. Pengumuman tersebut disampaikan kantor Perdana Menteri Inggris pada Sabtu 26 Mei. Sebelum itu Javid sempat menjabat sebagai Menteri Keuangan Inggris. Daily Sabah melaporkan Javid menjadi Muslim pertama yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan sepanjang sejarah Inggris. Javid mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan Inggris tahun lalu setelah menolak permintaan Johnson untuk memecat penasehat politiknya. Di sisi lain, Hancock mengundurkan diri dari jabatannya pada Sabtu setelah foto-fotonya saat berciuman dengan stafnya yang sudah menikah bocor dan dipublikasikan The Sun. Hancock lantas meminta maaf karena melanggar aturan pembatasan akibat virus corona. Insiden itu membuat sejumlah politikus marah. Masyarakat yang hidup di bawah aturan pembatasan juga mengkritiknya. Kami berutang budi kepada orang-orang yang sudah berkorban begitu banyak selama pandemi ini ketika kami mengecewakan mereka, seperti yang telah saya lakukan dengan melanggar aturan, kata Hancock dalam surat pengunduran dirinya. Selama pandemi, Hancock menjadi ujung tombak pemerintah Inggris dalam melawan COVID-19. Dia secara rutin muncul di televisi dan radio untuk memberitahu rakyat Inggris agar mengikuti aturan guna menahan penyebaran virus corona. Kendati demikian, Hancock juga tidak lepas dari kritik atas penanganannya terhadap pandemi di Inggris. Sementara itu, BBC melaporkan bahwa Javid merasa terhormat setelah diminta untuk mengabdi sebagai Menteri Kesehatan Inggris. Namun Partai Buruh justru mengkritik penunjukan Javid sebagai Menteri Kesehatan Inggris. Pasalnya, partai tersebut menuding Javid sebagai arsitek penghematan yang melemahkan layanan kesehatan Inggris saat dia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Duta Besar Israel untuk Amerika angkat koper dari istana setelah bertemu orang ini. Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat mengundurkan diri pada Minggu 27 Juni. Pengunduran diri tersebut terjadi beberapa jam setelah menyambut Presiden Israel Reuven Rivlin ke DC, di mana ia akan bertemu pada hari Senin dengan Presiden Biden di Gedung Putih. Melansir Axios, Senin 28 Juni, keputusan Gilad Erdan datang ketika pemerintahan Biden dan Perdana Menteri Israel yang baru Naftali Bennett merasa ada kesamaan satu sama lain, terutama pada isu-isu yang paling kontroversial seperti Iran dan konflik Israel-Palestina. Saya percaya terserah pemerintah saat ini untuk menunjuk seorang duta besar yang akan mewakilinya secara politik dengan pemerintah, cuit Erdan pada hari Minggu. Erdan baru-baru ini menggantikan Ron Dermer, orang kepercayaan terdekat Benjamin Netanyahu yang menjabat sebagai duta besar selama 8 tahun dan menjadi salah satu diplomat paling berpengaruh dan kuat di Washington. Sebagai tambahan, ini adalah tur perpisahan untuk Rivlin yang masa jabatannya selama 7 tahun akan berakhir bulan depan. Isaac Herzog akan menjadi presiden Israel berikutnya pada 9 Juli. Rivlin bertemu minggu lalu dengan Bennett dan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid untuk mengordinasikan pesan ke Amerika Serikat tentang Iran. Axios melaporkan, Menteri Luar Negeri Antony Blinken bertemu dengan Lapid di Roma pada hari Minggu, di mana mereka membahas stabilitas regional. Menurut juru bicara Ned Price, setelah pertemuan tersebut, Erdan akan terus menjabat sebagai duta besar Israel untuk PBB. Bennett dan Sisi bahas masalah tentara Israel yang ditawan di Gaza. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi membahas masalah tawanan Israel di jalur Gaza. Dalam percakapan telepon pertama mereka, Bennett mengatakan kepada Sisi bahwa tentara Israel yang ditahan di Gaza harus dibebaskan. Upaya mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen antara Israel dan milisi Palestina harus dilanjutkan, ujar Bennett. Pemimpin Mesir dilaporkan telah menegaskan kembali pentingnya gencatan senjata dan kebutuhan memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza.
Menurut Yerusalem Post, kedua pemimpin sepakat mengadakan pertemuan tatap muka sesegera mungkin. Mesir dan PBB adalah perantara utama dari gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat dan beberapa negara Arab dan Uni Eropa. Gencatan senjata itu mulai berlaku pada dini hari Jumat 21 Mei setelah 11 hari serangan militer Israel. Selama panggilan telepon mereka, kedua pemimpin berbicara tentang beberapa masalah umum, termasuk pentingnya perjanjian damai 1979 yang membuka jalan bagi hubungan resmi antara Kairo dan Tel Aviv. Perang pecah, Arab mencekam rudal balistik terbang di selatan kerajaan. Situasi keamanan Arab Saudi dalam beberapa hari ini mulai memanas dan menakutkan. Peluru kendali atau rudal berterbangan di laut selatan kerajaan. Rudal-rudal yang berterbangan di langit Arab Saudi itu merupakan milik militer angkatan bersenjata Yaman dan komite populer yang ditembakkan dari wilayah Yaman. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree, dalam siaran resminya dilansir FIFA Militer, Senin 28 Juni 2021 menyatakan tentaranya sudah meluncurkan 5 rudal ke wilayah Arab Saudi. Dan tidak tanggung-tanggung, Brigjen Yahya menyatakan rudal yang ditembakkan pasukannya adalah rudal balistik. Brigjen Yahya menerangkan, selain rudal balistik, pasukannya juga mengerahkan pesawat tidak berawak dalam operasi penyerangan ke Arab Saudi itu. Target rudal balistik bukan pemukiman sipil tapi basis-basis kekuatan militer kerajaan Arab Saudi. Ada 3 lokasi yang menjadi target utama serangan rudal balistik Yaman, yaitu Kamp Garda Nasional Saudi di Najran, kamp militer di Bandara Internasional Abha, dan pangkalan udara Raja Khalid di kota Kamis Musaid. Serangan rudal balistik Yaman cukup membuat situasi kerajaan Arab Saudi mencekam. Rudal-rudal berterbangan dan suara ledakan rudal menghantam terdengar hingga radius beberapa kilometer. Brigjen Yahya menyatakan serangan yang dilancarkan ke Arab Saudi kali ini merupakan balasan atas pengepungan dan gempuran tentara kerajaan Arab Saudi ke Yaman. Sementara itu pihak militer kerajaan Arab Saudi menyatakan telah berhasil mencegat rudal balistik yang diluncurkan Yaman ke kota Kamis Musaid. Rudal-rudal itu meledak di langitan sebelum mencapai sasaran.